Shalom, dua The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yohanes Manafe dari GPPS Gatotan. Kami sedang berbincang tentang keselamatan. Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami karena waktu kita tidak panjang. Saya baru diberitahu oleh Pak Yohanes bahwa beliau harus memakamkan seorang jemaat. Jadi harus closing lebih cepat. Kekasih Tuhan bisa mulai bergabung dari sekarang. Telepon di 0315046.000, SMS WA 081333060000. Pak Yohanes, ada orang-orang yang ketika mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan akhirnya mereka tertanam begitu di satu gereja atau di satu persekutuan, mereka cepat sekali pertumbuhannya, bahkan buahnya lebat. Tetapi ada orang yang bertahun-tahun ikut Tuhan tidak berbuah sama sekali, ataupun kalau berbuah itu buahnya sedikit atau dan tidak enak rasanya, maksudnya tidak manis gitu, Pak. Nah, bagaimana, apa yang membedakan dua orang ini, orang-orang yang tadi saya sebutkan, yang cepat pertumbuhannya dan yang tidak? Ya, keadaan tersebut terjadi oleh karena faktor-faktor penyebabnya. Faktor utama, bila kalau seseorang telah percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya sebagai penolong, maka Alkitab mengajarkan bahwa hendaklah beri dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, kehidupan yang demikian tentu akan seperti tadi dikatakan bahwa ada beberapa orang yang dengan begitu cepat mereka mengalami pertumbuhan rohani dan bahkan berbuah. Dan buahnya lebat. Ya. Sementara ada orang yang bisa saja menerima Roh Kudus, tapi masih tetap hidup di dalam kedagingan, sehingga kehidupan dan hubungan dengan Tuhan itu kurang tertib atau tidak sepenuhnya, sehingga juga membuat pertumbuhan rohaninya juga lamban. Namun di balik semuanya itu ada orang yang lamban itu artinya lamban tangkap firman. Sehingga Paulus berkata bahwa ditinjau dari sudut waktu sebenarnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi kamu masih membutuhkan susu. Nah, itu karena faktor kondisi kerohanian yang disebut tadi, yang disebut orang yang lamban. Nah, tapi orang yang seperti cepat nangkap, ya kalau boleh dikatakan seperti dunia ini juga orang pintar, ada orang yang lambat gitu. Lambat juga. Faktor apa yang menyebabkan? Tadi Roh Kudus berarti ya? Ya, jadi Roh Kudus walaupun disebut dia adalah penolong, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan dalam hidup kita untuk dia memimpin kita, agar kita mengalami berkat-berkat rohani yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Maka itu disebut berilah dirimu dipimpin oleh Roh tadi. Berarti sejauh mana kita mengizinkan Roh Kudus untuk ambil alih hidup kita, maka lebih cepat, Pak, perubahannya. Dalam hal ini kalau kita sejauh mana menyerahkan hidup kepada Tuhan atau kepada pimpinan Roh, sejauh itu menggarap kehidupan kita. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Baik, jadi faktor Roh Kudus berperan penting ya ketika kita mengizinkan dia bekerja dalam kehidupan kita, maka perubahan buah itu akan lebih cepat tumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Baik, berarti kita harus cek diri kita masing-masing ini ya.
kira-kira kita ini mengizinkan Roh Kudus bekerja atau enggak. Ketika seseorang dikatakan mengizinkan Roh Kudus bekerja dan tidak, itu tandanya apa, Pak? Ya, masalah hubungan dengan seberapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi seringkali waktu kita kurang kita berikan kepada Tuhan, sehingga walaupun Roh Kudus ada, tapi sepertinya tidak bisa berbuat banyak karena kita tidak beri kesempatan dalam waktu kita dalam bersekutu kepada Tuhan, baik dalam hal bersekutu dalam membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, maupun bersekutu dalam doa, pujian, penyembahan, dan bahkan sampai menghadapi masalah pun. Seringkali justru kita cenderung merespon dengan manusia daging kita. Tapi sebenarnya Roh Kudus mampukan kita untuk menghadapi masalah itu di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi berarti Tuhan tidak kerja sendiri-sendiri, kita juga tidak kerja sendiri-sendiri. Mungkin butuh bekerja sama ya. Oke. Jadi kalau kita tidak mengizinkan ya walaupun ada. Tapi kita, apakah Alkitab mengatakan bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu, barang siapa mendengar suaraku dan membukakannya, aku akan masuk dan diam dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh. Dia dekat. Bahkan dia mau tinggal. Tapi seakan-akan kita kalau butuh Tuhan baru kita minta Tuhan atau Roh Kudus nolong kita. Tapi sepanjang hidup seharusnya Tuhan dan Roh itu tinggal dalam hidup kita. Dan tentu saja ini butuh, Pak, untuk bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Itu kadang-kadang kan kita mau tidak mau harus menuruti apa kata firman daripada kehendak kita, begitu. Nah, itu tidak mudah loh, Pak. Makanya itu kan Roh Kudus dan firman Allah itu bekerja sama dalam diri orang percaya. Jadi kita juga harus membaca, merenungkan firman, dan juga hidup dalam doa merupakan bagian daripada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi kuat. Kan dikatakan bukan aku memberikan kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Baik. Kekasih Tuhan, ini ada beberapa yang sudah bergabung. Anda silakan mau menyusul, bisa bergabung lewat telepon, SMS maupun WA ya. Sabar, yang sudah bergabung kami akan menanggapinya. Kita tanggapi satu dulu ya, Pak ya. Ada Pak Joshua Oscar yang bergabung. Shalom Pak Yohanes, apakah boleh bertanya dengan dasar ayat apakah keyakinan tentang keselamatan? Kira keselamatan itu bahwa Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan Yohanes pasal 14 ayat 6, bahwa di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk diselamatkan selain di dalam Dia, tentu Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6, bahwa tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Baik, itu ayat keyakinan tentang keselamatan kita ya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Saat itu kita mati masuk surga. Kalau langsung mati. Makanya tadi kesempatan hidup hanya 1 menit. Itu dia. Kalau masih hidup berarti harus mengerjakan keselamatan itu, Pak ya. Makanya itu tadi bertobat, percaya, dibaptis, dipenuhi Roh.
Maka ada perubahan-perubahan, ada buah begitu. Hidup ini dan itu. Sehingga dikatakan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Oke. Baik, Pak Joshua, itu jawaban dari Pak Yohanes. Kekasih Tuhan yang lain, sabar dulu, kami akan kembali dan menanggapi pertanyaan Anda. Yang mau menyusul silahkan, telepon, SMS, WA masih saya buka untuk kekasih Tuhan. Kami kembali sesaat lagi.